Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Muhibbin Ulama Channel akan menerangkan tentang sedikit kefahaman mengenai akidah. Karena pada zaman yang era modern ini banyak akidah-akidah yang tidak sependapat dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Untuk itu dalam kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang kaum Mu'tazilah. Ya, di sini Mu'tazilah ini adalah golongan yang berpendapat bahwa setiap hamba menciptakan amal perbuatannya sendiri. Ya, untuk itu perlu diketahui pada kesempatan kali ini memang sengaja membahas Mu'tazilah karena sering kita itu berpendapat bahkan sangat berbeda dengan mereka. Sedangkan menurut ahlu sunnah wal jamaah semua fi'lu pekerjaan manusia ini adalah yang menentukan adalah Allah. Sedangkan mereka berpendapat bahwa setiap hamba menciptakan amal perbuatannya sendiri. Nah, di sini pemirsa ciri-ciri yang spesifik dari Mu'tazilah adalah yang pertama, yang A, mentiadakan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat. Padahal yang kita tahu madhab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya memandang Tuhan, melihat zatnya Allah itu adalah nikmat yang paling besar, seperti apa yang telah diterangkan oleh Syekh Nawawi Banten. Beliau berpendapat bahwasannya wa'adzumun ni'ami fil jinani ru'yatuhum wajhal alil mannani. Paling besar-besarnya nikmat di dalam surga yakni dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang B, kolom B, untuk ciri-ciri Mu'tazilah mewajibkan adanya pahala dan siksa. Padahal yang kita tahu ketika Tuhan berkehendak untuk memberi maufirah, memberi ampunan terhadap apa-apa yang telah hambanya perbuat yang nuansa kejelekan, Allah berkehendak untuk mengampuninya. Di sini ada kolom perbedaan antara Mu'tazilah dan Aswaja yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk yang kolom pertama adalah amal baik dan buruk ditentukan oleh manusia. Padahal untuk orang-orang Aswaja kita sendiri yakni untuk amal baik dan buruk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang paling ya berbeda lah istilahnya, jauh. Ya, yang kolom kedua B, perbedaan antara Mu'tazilah dan Aswaja untuk Al-Qur'an dan Sunnah di bawah akal. Nah, ini yang berpendapat bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu di bawah akal yakni kaum Mu'tazilah. Ingat-ingat ya pemirsa. Untuk Aswaja yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an dan Sunnah di atas akal. Ya maklumlah karena Al-Qur'an itu adalah dasar agama Islam, sedangkan Sunnah termasuk apa-apa yang di bawah Rasulullah SAW, kekasih Allah. Jelas Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutamakan bahkan paling afdolnya suatu pijakan yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kolom C, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat walaupun di dalam surga. Ini yang paling berbeda. Ini untuk Aswaja, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dalam surga. Alhamdulillah kita termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nantinya dapat memandang zatnya Allah karena itu adalah fadl, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki nantinya. Untuk yang D, arsy dan kursi ya tidak ada, ya dianggap tidak ada ya teman-teman. Sedangkan untuk Aswaja, arsy dan kursi itu ada atau mewujud. Ya, kita sering tahu bahwasannya banyak hadis yang mengatakan bahwasannya ada sahabat yang ketika beliau wafat lah arsy bergetar. Nah, itu hadis. Ya, Imam Ghazali pun berpendapat seperti itu dalam kitab Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan bahwasannya ada salah satu sahabat
ya, yang ketika beliau wafat karena beliau ketaatannya teguh, keimanannya teguh, berpegang pada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau teguh, akhirnya arsy ya, bergetar akan wafatnya beliau, gembira menyambut sang hamba tersebut. Nah, untuk yang kolom E ini yang terakhir. Jadi untuk episode selanjutnya mungkin bisa disambung perbedaan antara Mu'tazilah dan Aswajah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kolom E, hisab di akhirat tidak ada. Nah, sedangkan untuk Aswajah, hisab di akhirat ada. Nah, Mu'tazilah berpendapat seperti ini, yang mentiadakan hisab di akhirat, karena mereka berpendapat bahwasannya malaikat katibin, malaikat yang mencatat amal itu tidak ada. Otomatis karena malaikat katibin yakni menulis amal jelek dan buruk, jelek dan baik, ya baik dan buruk lah istilahnya. Malaikat katibin itu tidak ada, otomatis ya hisab di dalam akhirat tidak ada. Nah, sedangkan berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa malaikat katibin yakni yang menulis amal baik dan buruk itu ada. Nah, itulah tadi mengenai kepahaman tentang golongan Mu'tazilah. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit dari kami mengenai golongan Mu'tazilah, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada lain, tujuan kami hanya menyebarkan ilmu yang dititipkan kepada kami. Kalau ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita terhindar dari golongan Mu'tazilah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.